Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Sein memperlihatkan pertempuran antara pihak pasukan revolusi melawan angkatan laut di bagian bawah Red Line. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, kekacauan di sana terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pertempuran di atas Merigios yang melibatkan Dragon dan para komandan inti pasukan revolusi melawan Gorosei bersama para Knights of God dan agen Cypherpol. Angkatan laut belum dilibatkan di sini karena pihak pemerintah dunia ingin mengatasi masalah tersebut dengan kekuatan internal mereka sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi pembuktian bahwa internal pemerintah dunia memang sangat kuat sehingga bisa menjadi pelajaran bagi para musuh agar tidak meremehkan mereka lagi. Selain itu, Sein Nun pun kesal dengan aksi Dragon yang ingin menggulingkan para Tenryubito. Jadi, mereka pun membawa masalah ini ke ranah personal dan mereka harus turun langsung untuk melawan pasukan revolusi. Kedua, ada juga pertempuran di bagian bawah Red Line yang melibatkan para anggota dan sekutu pasukan revolusi. Untuk menangani serangan ini, pemerintah dunia memang mengirim angkatan laut untuk bertempur di sana. Jadi, yang tidak boleh dicampuri oleh angkatan laut hanya pertempuran di wilayah atas Merigios saja. Tapi, untuk di bawah Red Line diserahkan khusus kepada para pasukan angkatan laut itu. Keadaan di bawah Red Line itu telah berjalan dengan semakin kacau karena baik pihak pasukan revolusi maupun angkatan laut sama-sama berjuang dengan sangat maksimal. Kedua kubu itu mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Dari kejauhan, ada dua komandan Titan bajak laut Kurohige yang sedang memantau keadaan. Seperti yang kita tahu, Lafitte ada di markas Umid untuk melihat perkembangan konflik tersebut. Kemudian, Burgess juga ikut datang ke sana karena diperintahkan oleh Kurohige ketika perang di Pulau Hachinosu masih belum lama dimulai. Sehingga, tak heran dalam perang tersebut, Burgess tidak melibatkan diri. Saat ini, Lafitte berkata bahwa dia ingin melihat langsung puncak dari pertempuran pasukan revolusi melawan pemerintah dunia di bagian atas Merigios. Dia bosan jika hanya terus memantau konflik yang terjadi di bawah Red Line saja. Memang untuk orang seperti Lafitte mudah saja baginya jika mau pergi ke bagian atas karena dia punya kekuatan misterius untuk memunculkan sayap di punggungnya sehingga dia pun bisa langsung terbang. Selain itu, dia juga sangat ahli dalam hal penyusupan. Jadi, rasanya Lafitte akan tetap aman bila pergi ke Merigios. Dia pun saat ini akan segera pergi ke tempat itu. Sedangkan Burgess masih akan tetap menunggu di markas Umid. Tak lama setelah Lafitte pergi, Burgess mengambil Denden Mushi dan menghubungi Pulau Hachinosu. Tapi di sana tak ada yang menjawab panggilan tersebut, sehingga Burgess pun paham. Rupanya perang di sana masih berlangsung dengan sangat sengit. Burgess pun akan bicara sendiri dengan berkata bahwa dia sangat penasaran sudah seperti apa jalannya pertempuran di pulau itu. Mungkin secara pribadi Burgess sebenarnya lebih tertarik untuk ikut bertarung di sana daripada melakukan misi pemantauan ini. Tapi, dia juga tetap harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Kurohige sebagai kapten. Beralih ke tempat lain, Elbaf juga akan ditampilkan di dunia bawah. Luffy sudah mengalahkan raksasa iblis yang jatuh di sana tanpa menghilangkan nyawa dari raksasa tersebut. Pertarungan Luffy melawan sang raksasa iblisnya satu ini bukan sekadar duel biasa karena itu menjadi ajang latihan penguasaan Haoshoku Haki di bawah pantauan langsung dan arahan juga dari Gaban. Setelah selesai bertarung, Luffy pun bertanya bagaimana penguasaannya terhadap Haoshoku Haki tadi. Apakah sudah cukup atau masih belum cukup? Gaban pun bilang itu tadi sudah semakin baik, tapi belum bisa disebut cukup untuk disejajarkan dengan para Master Haki karena memang ada hal-hal tertentu yang harus ditingkatkan lagi untuk mencapai level penguasaan yang sesuai dengan keinginan Gaban. Level penguasaan Haki ada 4 tahapan, yaitu level bawah, level menengah, level tinggi, dan juga level master. Gaban ingin Luffy mencapai level tinggi saja, tapi dia ingin mengajari si topi jerami itu mencapai level master. Level tinggi memang sudah cukup bagus, tapi jika Luffy memang ingin menjadi seorang raja bajak laut, maka dia harus benar-benar mencapai level master, karena kedepannya nanti musuh-musuh yang akan Luffy hadapi jauh lebih kuat dari yang sudah pernah Luffy hadapi sampai
sampai sekarang ini. Gaban memang mengakui bahwa Luffy yang sudah berhasil mengalahkan Kaido merupakan prestasi yang sangat bagus. Tapi kedepannya nanti, musuh-musuh Luffy itu adalah orang-orang yang lebih kuat daripada Kaido. Salah satu musuh yang Gaban bicarakan ini adalah Im Sama yang saat ini sedang mengacau di dunia matahari. Memang Im Sama saat ini tidak sedang menggunakan full powernya karena dia hanya merasuki tubuh Guncho saja. Tapi tetap saja, jika Luffy ingin mengalahkannya, maka penguasaan haki tingkat tinggi saja masih belum cukup. Luffy benar-benar harus mencapai tahapan Master Haki. Itulah mengapa Gaban benar-benar serius melatih Luffy sekarang ini. Hal itu Gaban lakukan karena musuh Luffy kedepannya memiliki level haki advance, ditambah lagi mendapatkan kekuatan kuno tambahan yang kita tahu itu dari Im Sama. Ya, kalau hal itu satu atau dua orang musuh saja, bagaimana kalau banyak musuh dengan level kekuatan haki dan buah iblis advance? Maka dari itu, cepat lambat Luffy akan mampu mengkombinasikan mode Nika versi full imajinasi dan haki. Dengan ini, Luffy akan mampu mengimbangi musuh nantinya, terutama Im Sama. Sebab kedepannya nanti tak akan ada waktu lagi untuk berlatih. Sebab setelah pertempuran di Elbaf ini selesai, kekacauan masih akan terus berlanjut sampai kepada perang akhir yang akan terjadi di Merigewes. Ini sesuai dengan ramalan yang mengatakan bahwa pertempuran di Elbaf adalah pemicu utama perang besar di Merigewes nanti. Menghadapi Im Sama yang merasuki tubuh Goncho di Elbaf ini adalah ujian awal bagi Luffy untuk menghadapi perang akhir nanti. Yang mana di perang akhir itu, Im Sama akan bertarung menggunakan tubuh aslinya dan dia bisa menggunakan 100% kekuatannya. Setelah ini, Gaban akan menjelaskan beberapa teori tentang penguasaan dan kontrol Haoshoku Haki agar bisa Luffy praktekkan nanti ketika mereka sudah kembali ke atas sana. Nah, penjelasan pengaplikasian dan praktik langsung terhadap musuh harus benar-benar Luffy jalankan sepenuhnya. Untuk dari segi penjelasan, tentu Gaban adalah guru yang tepat, sehingga tahap pertama ini jelas sudah sangat tepat. Untuk tahap pengaplikasian itu bergantung pada keahlian dan bakat alami Luffy. Nah, untuk praktik langsung terhadap musuh akan bisa kita lihat nanti ketika Luffy melawan Im Sama yang sedang merasuki tubuh Guncho. Jika dalam pertarungan ini Luffy bisa menang, maka kedepannya nanti Luffy akan semakin lancar menguasai sepenuhnya kemampuan haki di level master yang akan membuat Luffy menjadi semakin kuat sebagai dewa matahari Nika. Hajrudin yang juga berada di sana akan merasa heran kepada Chopper Gaban sebab menurutnya serangan Haoshoku Haki yang Luffy pakai tadi dalam melawan raksasa iblis itu sudah terlihat sangat bagus sehingga dia bingung mengapa Gaban bilang bahwa itu masih belum cukup. Loki mendengar perkataan dari Hajrudin pun akan menyindirinya dengan berkata sebaiknya Hajrudin tidak usah repot-repot mengomentari hal-hal yang tidak dia mengerti. Hajrudin sendiri memang tidak menguasai Haoshoku Haki dan tidak punya pengetahuan yang memadai tentang hal itu, sehingga tentu yang valid adalah perkataan dan penilaian dari Gaban, bukan perkataan dan juga penilaian dari Hajrudin. Tapi perkataan dari Loki tadi malah membuat Hajrudin menjadi kesal, sehingga mereka berdua pun mulai berdebat lagi, sampai-sampai Garp pun meminta mereka berdua untuk tenang dan tidak membuat keributan. Seperti yang kita tahu, sejak masih kecil, kakak beradik ini memang sulit untuk akur. Jadi sampai sudah besar pun mereka sering berdebat dan berkelahi. Sementara itu, Zoro, Sanji, dan 3 kru Hajrudin yang lain masih berada di cabang unik pohon Adam yang terletak di antara dunia bawah dan juga dunia matahari. Mereka pergi ke sana karena ada beberapa prajurit raksasa yang sedang diserang oleh raksasa iblis dan juga ada beberapa monster mimpi buruk di sana. Nah, untuk jumlah dari para raksasa iblis itu awalnya ada 3 orang, tapi Zoro telah mengalahkan 1 dan Sanji sudah menendang jatuh 1 raksasa iblis, yang mana inilah yang tadi Luffy hadapi di dunia bawah karena tendangan Sanji tidak membuat raksasa iblis itu tumbang. Dengan begitu, saat ini yang tersisa hanya 1 raksasa iblis lagi. Di sana Zoro dan Sanji pun akan melancarkan teknik kombinasi. Pertama, Sanji yang tidak bisa Haoshoku Haki akan menendang kuat raksasa iblis itu ke udara. Lalu Zoro melancarkan tebasan berlapis Haoshoku Haki dengan telak. Raksasa iblis itu pun seketika langsung kalah, tapi tidak sampai kehilangan nyawa sebab Zoro tidak berlebihan dalam menggunakan serangannya. Zoro dan Sanji tahu bahwa sejatinya raksasa iblis itu hanyalah krur bajak laut Giant Warrior yang terkena pengaruh kekuatan musuh. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu kembali
diperlihatkan. Pertempuran di sana masih terus berlanjut. Di tengah kota ada duel Shanks melawan Kurohige. Shanks melancarkan suatu teknik kuat yang membuat Kurohige langsung terpental. Hal tersebut pun membuat si rambut merah itu mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan susulan dengan telak kepada Kurohige yang sedang terpental. Tapi tiba-tiba Kuzan muncul dan mulai mengganggunya. Kuzan sebelumnya sudah hampir ditumbangkan oleh Ben Beckman, tapi dia telah meminum obat penambah stamina dari Dokyu sehingga dia bisa pulih kembali. Obat yang diminum oleh Kuzan itu hanyalah obat biasa, bukan ramuan aneh yang memiliki efek samping. Jadi stamina Kuzan yang bertambah hanya sedikit saja, tidak menjadi prima seperti sebelumnya. Nah, namun itu pun sudah cukup untuk membantu Kurohige dalam pertarungan melawan Shanks. Di sini rupanya Kuzan masih menunjukkan loyalitasnya kepada Kurohige. Entah apa rencana Kuzan itu, tapi yang jelas dia bertarung dengan sungguh-sungguh di pihak Kurohige. Kuzan pun langsung memakai serangan es, sehingga Shanks harus menghindar dan tidak jadi menyerang Kurohige. Ben Beckman yang melihat itu pun ingin membantu Shanks, tapi dia sendiri masih harus fokus melawan Kizaru. Ben Beckman sebenarnya lebih kuat daripada Kizaru, tapi dalam pertarungan ini, stamina Kizaru masih lebih unggul karena energi Ben Beckman sudah terkuras akibat pertarungan-pertarungan sebelumnya. Dengan begitu, pertarungan Kizaru melawan Ben Beckman masih berjalan dengan sengit sehingga Ben Beckman tidak bisa leluasa untuk pergi kemana-mana. Kembali menyoroti Shanks dan Kuzan, Kuzan melancarkan beberapa serangan lagi, tapi tentu Shanks bisa mengatasi itu semua. Namun Kurohige yang sudah bangkit lagi tidak bisa tinggal diam. Dia juga ikut menyerang sehingga sekarang posisi Shanks menjadi sangat sulit akibat menghadapi dua musuh kuat sekaligus. Setelah itu, bangunan tengkorak di Pulau Hachinosu juga akan kembali disorot. Van Augur sudah masuk ke dalam sana, sehingga Lucky Rooks pun menjadi cukup panik sebab para komandan Titan lain seperti Shiryu ingin menjalankan rencana rahasia Kurohige yang harus dilakukan di dalam ruangan utama. Tapi para kru inti Shanks menghalangi jalan mereka. Namun, karena Van Augur sudah datang, jika Shiryu memintanya untuk menjalankan rencana itu, maka Van Augur bisa langsung pergi dengan kemampuan teleportasi. Sebelum Shiryu sempat mengatakannya, untung saja Lukiru memakai serangan dengan Hao Shoku Haki yang sangat kuat untuk mendorong Shiryu terpental dan menerobos dinding. Jadi, walau masih dalam bangunan tengkorak, tapi Lukiru dan Shiryu kini di ruangan yang berbeda dengan Van Augur. Begitu tahu dari Van Augur ada komandan Titan lain seperti Katarina Devon dan Avalo Pizarro, untung saja Hongo yang sedang berhadapan dengan Devon juga melancarkan serangan kuat sehingga dia terhempas. Begitu juga dengan Lime Juice yang menyerang Avalo Pizarro sampai terpental dan berpindah ruangan. Jadi para kru inti Shanks sekompak menjauhkan mereka dari Van Augur. Yang dekat dengan Van Augur hanyalah Seraphim Kuma saja yang sudah berada di pihak mereka. Akibat ulah Van Augur pun bertarung bersama Seraphim Kuma untuk melawan Bong Punch Monster dan juga Building Snake. Walau sekarang Van Augur belum tahu jika rekan-rekannya ingin menjalankan rencana rahasia dari Kurohige. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, masalah waktu baginya untuk mengetahui hal tersebut. Sehingga nanti cepat atau lambat, Van Augur akan berteleportasi ke ruangan utama di bangunan tengkorak untuk menjalankan rencana rahasia dari Kurohige. Berpindah ke tempat lain yang jatuh dari sana. Pulau tak berpenghuni, tempat Morgans dan yang lain bersembunyi akan diperlihatkan kembali. Sebelumnya beberapa agen Cypherpol sudah datang ke tempat itu, sehingga pasukan dari kenalan Morgans yang sedang melindunginya pun bertarung melawan para agen Cypherpol itu. Berhubung agen-agen tersebut bukan CP0, maka pemimpin pasukan yang melindungi Morgans itu bisa mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Meski begitu, bukan berarti Morgans bisa tenang. Salah satu dari agen itu telah sempat menghubungi Knights of God sebelum dia kalah barusan. Jadi, sang Knights of God tersebut pun sudah menerima laporan dan sedang menuju ke sana. Nah, sang pemimpin pasukan yang melindungi Morgans percaya diri bahwa dia akan bisa mengalahkan Knights of God juga. Tapi Morgans yang berpikir realistis tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Knights of God adalah sosok yang berbahaya, sehingga Morgans mulai memikirkan langkah apa yang akan menjadi solusi untuk masalah ini. Jika Knights of God terlanjur datang ke sana, maka mereka akan berada dalam bahaya besar. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!